Musyawarah Adat Dayak Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah digelar di Gedung Pertemuan Kecamatan Sadaniang pada hari Sabtu 26 September 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus DAD Kabupaten Mempawah, pengurus DAD Kecamatan Sadaniang, seluruh DAD Desa Sesadaniang, Ketua Timanggong Kecamatan Sadaniang, Timanggong seluruh Desa Sesadaniang, Alpian anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Mempawah, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dalam musyawarah adat Dayak ini akan diadakan pemilihan Ketua DAD Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, periode masa bakti 2020-2025, serta mengajukan usulan kebijakan umum dan pokok-pokok program kerja DAD Sadaniang periode 2020-2025. Ketua DAD Sadaniang terpilih Alisius mengatakan, melalui musyawarah Dewan Adat Dayak yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini telah mempercayakannya sebagai Ketua DAD Sadaniang. Kedepan, segenap unsur pimpinan dalam organisasi DAD Sadaniang bermufakat menentukan kepengurusan baru, melakukan evaluasi atas program kerja pengurusan sebelumnya, dan membahas serta menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi ini. Di bawah kepemimpinan kita nanti bisa maju dan berkembang sehingga dapat bersaing dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Mempawah, Landak maupun Kuburaya. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya boleh dikatakan di Dewan Adat Kecamatan Sadaniang ini sudah lama melalang buana, mulai dari Pak Luno sebagai ketua DAD-nya. Saya memang sudah bekerja sama dengan dia, dan Pak Cipto pada saat itu memang masih tetap jadi sekretaris ya Pak Luno. Baru digantikan oleh Pak Saridin Dalam, juga saya tetap jadi wakil ketua Dewan Adat Kecamatan Sadaniang, sampai-sampai kiprah saya ke Dewan Adat Kecamatan Sadaniang ini dah cukup lama. Lalu pada hari ini saya terpilih untuk menjadi ketua. Sebenarnya bagi saya itu agak berat sekali. Saya sebenarnya tidak merencanakan untuk saya dipilih, makanya saya duduk di situ tadi kan. Saya juga tidak menyangka diri saya ini sebagai calon, tapi karena saya sudah terpilih, ya apa boleh buat, itu tetap saya laksanakan. Apapun, seberat apapun yang akan dipikulkan ke pundak saya tetap perjuangkan masyarakat adat yang ada di Kecamatan Sadaniang. Karena masyarakat adat yang ada di Kecamatan Sadaniang ini memang penuh banyak dilema, banyak yang perlu dibenahi, terutama dari tadi sudah diperdebatkan dari hukum-hukum adatnya. Saya sebelumnya juga wakil ketua Dewan Adat, sekaligus saya Timanggong Kecamatan Sadaniang. Tapi karena hari ini saya menghargai apa yang sudah diputuskan oleh ketua Dewan Adat Kabupaten Mempawah, saya tetap mundur dari salah satu jabatan saya. Saya mundur dari Timanggong Kecamatan Sadaniang, dan itu pun nanti akan saya rencanakan, akan saya laksanakan pemilihan secepatnya untuk menggantikan saya. Akan saya laksanakan secepatnya. Kami minta kepada seluruh desa yang ada di Kecamatan Sadaniang ini, carilah figur-figur yang mampu berkiprah ke Kecamatan Sadaniang ini sebagai Timanggong Kecamatan. Kami minta kepada seluruh desa, 6 desa yang ada di Kecamatan Sadaniang ini, supaya menyiapkan calonnya masing-masing.
Di sela-sela acara, Ketua DAD Kabupaten Mempawah Amon Ahmed STH mengatakan untuk DAD Sadaniang sudah 1 tahun dipegang Ketua PJ dan Ketua PJ hari ini mengadakan pemilihan. Dengan diadakan pemilihan ini, tentunya Ketua terpilih bisa melanjutkan kinerja DAD terdahulu untuk membantu pemerintah Kabupaten Mempawah. Diharapkan menjadi wadah partisipasi aktif bagi kita semua untuk memberikan kontribusi ide atau sumbangan saran bagi dinamika dan perkembangan Kalimantan Barat ini untuk kedepannya. Dengan pemilihannya Ketua DAD, artinya karena selama ini kekosongan PLT karena sudah berakhir masa jabatan, lalu hampir 1 tahun dijabat oleh PLT, ya, PLT Ketua DAD Jampung Sadaniang, dan ditugaskan kepada PLT untuk melaksanakan musdat dan melaksanakan lekdango kemarin. Itu tugas yang saya mandatkan untuk PLT. Jadi saat ini pelaksanaan pemilihan Ketua DAD hari ini akan kita laksanakan, akan pemilihan nanti siang, dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan terpilih dan baik dan tidak ada kekosongan di Kecamatan Sadaniang ini, sehingga semua kegiatan yang berurusan dengan adat Dayak di Sadaniang ini tercover dan tidak tertinggal. Oleh sebab itu tidak keluhan-keluhan masyarakat tentang adat dan hukum adat itu akan berjalan lancar dengan baik. Harapan saya setelah terpilihnya Ketua DAD Kecamatan Sadaniang ini, semua struktur adat Dayak di Kecamatan Sadaniang ini terpenuhi. Artinya sosialisasi adat budaya terlaksana, termasuklah sosialisasi Pergub 103 ini tentang berladang itu juga bisa terlaksana dengan baik. Karena secara umum Dayak ini tidak bisa dipisahkan dengan masalah ladang. Karena Dayak itu ya memang peladang, ya. Selain pemburu mereka juga peladang. Bupati Mempawah melalui bidang Kesra Dr. Andes Rohmat Effendi mengatakan acara mengangkat tema Bahau PM Diri Nyoteat Pakat Mangkitin Adat Nujua Hidup Nanggaga. Menurut para pengurus adat, yang berarti adalah salah satu acara yang bertujuan untuk mengembalikan tatanan budaya yang benar-benar sesuai kehidupan yang berpatokan kepada norma-norma adat leluhur agar keturunan tidak tergores oleh perkembangan zaman. Mungkin agak panjang saya jelaskan kaitannya dengan jabatan Pak Sani, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, dan di dalam ruang gerak tugas saya adalah mengkoordinasikan di bidang ekonomi dan di bidang kesejahteraan rakyat. Dan di bidang kesejahteraan rakyat itu antara lain adalah membidangi tentang masalah kebudayaan, ya. Jadi ini pintu masuk kami dalam hal mengkoordinasikan dengan dinas teknis yang menangani tentang kebudayaan. Dalam hal ini adalah di Porapar. Ini mungkin sebagai pendahuluan. Sebenarnya ini adalah momen yang strategis, di mana sekarang ini adalah perubahan zaman begitu besar yang sering kita sebut dengan revolusi industri yang 4.0, di mana dalam revolusi industri keempat ini lebih menekankan kepada perubahan zaman, perubahan perilaku yang begitu besar, terutama dengan informasi, digitalisasi informasi, bahwa sekarang ini perubahan begitu cepat, informasi dari beberapa negara bisa kita akses, baik informasi positif atau negatif. Kalau informasi yang positif ini sangat mendukung untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya kita
kita itu yang berkaitan dengan informasi yang negatif perlu kita antisipasi. Harapan kita justru palang pintu masuknya adalah dari masyarakat adat, gimana kita tetap mempertahankan atau mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak menghilangkan jati diri kita selaku masyarakat, baik masyarakat adat atau masyarakat yang lainnya. Dan pemerintah Indonesia dengan aturan perundangan itu mengakomodir kearifan lokal. Kita tidak bisa disamakan antara tempat atau daerah satu dengan daerah lainnya, tapi kita mengadopsi kearifan lokal. Demikian juga di Sadaniang yang sangat kental dengan budaya adat Dayak Kanayan. Ini perlu kita push, kita dorong. Di satu sisi kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan menghilangkan akar budaya setempat. Ya, ini banyak sekali yang perlu kita terus sampaikan dengan masyarakat, khususnya masyarakat adat, di mana kita bersikap berperilaku mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak menghilangkan jati diri kita. Dan perkembangan informasi ya memang kelihatannya melenakkan, tetapi dari segi olah rasa, olah batin sebenarnya juga cukup meresahkan ya. Artinya bahwa untuk melengkapi kehidupan kita, tidak hanya kehidupan duniawi tapi juga kehidupan rohani juga terus dikembangkan. Ditambahkan, anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Mempawah mengatakan, dengan kemajuan dan tuntutan zaman yang selalu berubah, sehingga menuntut dinamika pergerakan kita tanpa lepas dari prinsip dasar organisasi yang memperjuangkan hak-hak adat, warisan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Dayak dimanapun berada. Diharapkan, Ketua DAD terpilih dapat berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi positif, sehingga dapat menghasilkan capaian maksimal sesuai poin yang menjadi tujuan kegiatan. Wakil rakyat menyambut baik kegiatan ini, di mana adat dapat juga mengedukasi perilaku di masyarakat. Dengan musik ini ke depan, saya berharap adanya regenerasi supaya adat di Sadan ini berjalan dengan semestinya dan diterima di semua pihak. Di sisi lain juga menurut para pendeta, agama dan adat sangat tidak bertentangan. Saya rasa demikian. Ya, sebanyak perbedaan ini sangat masuk di akal, karena itulah manusia. Memang ada suatu perbedaan tentang adat. Nah, itulah untuk itu adat ini dibuat untuk supaya perbedaan itu bisa disinkronkan. Tolek Trans TV mengabarkan.